Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Shadaqallahul azim. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di masjid-masjid Allah disebut nama Allah, serta mereka berusaha membakar atau merobohkan, mereka itu tidak pantas masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Bagi orang-orang yang melarang orang lain masuk masjid menyebut nama Allah, beribadah kepada Allah, bagi mereka itu di dunia diberikan kehinaan, dan bagi mereka di akhirat disediakan azab yang amat pedih. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, tidak ada alasan yang bisa kita gunakan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kenyataan di dalam kehidupan ini masing-masing kita itu selalu butuh akan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap nikmat itu hendaknya kita syukuri dengan cara meyakini bahwa setiap nikmat yang kita terima itu sesungguhnya datang dan hadiah terbaik dari Allah untuk kita, serta meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang kita terima,
sesungguhnya itu yang terbaik untuk kita menurut Allah. Kemudian nikmat itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan dan kehendak sang pemberi nikmat. Dengan salam kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia tauladan yang pantas kita contoh dan tauladani dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita dalam hidup, apakah kita sebagai guru, Rasul pernah menjadi guru. Kita sebagai pedagang, Rasul juga hidup berdagang. Kita sebagai pemimpin, Rasul itu seorang pemimpin bahkan panglima. Kita sebagai kepala keluarga, Rasulullah juga sebagai kepala keluarga yang setiap tindakan, yang setiap ucapan, yang setiap komunikasi, yang setiap hubungannya dengan sesama manusia pantas dan patut kita jadikan contoh dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dari itu kita tidak lupa untuk terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaya yang kita banggakan, kekayaan itu akan habis. Jabatan yang kita idolakan, yang kita impikan, jabatan itu pasti akan berakhir. Dan hanya dengan memodalkan iman dan takwa membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu di sisi Allah siapa yang paling baik ketakwaan. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Pada waktu yang terbatas ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 114 kita beri judul khutbah kita, menghalangi orang memakmurkan masjid itu adalah perbuatan yang paling zalim. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Pada awal ayat surat Al-Baqarah 114 ini Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat tanya tapi tidak membutuhkan jawaban, malahan mengingkari, yang disebut dengan istifham ingkari. Wa man azlamu mimma mana'a masajidallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi, orang-orang yang menghambat, orang-orang yang mencegah orang lain untuk masuk ke masjid Allah untuk beribadah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tafsir ini menjelaskan pertanyaan ini untuk mengingkari. Tidak ada perbuatan yang lebih zalim dibandingkan perbuatan menghalang-halangi orang untuk masuk ke masjid Allah untuk menyebut nama Allah di dalam. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini merupakan penegasan
yang disampaikan oleh Allah kepada kita umat manusia, bahwa termasuk perbuatan yang paling zalim itu adalah perbuatan kita menghalang, mencegah orang lain untuk masuk ke masjid Allah, memakmurkan masjid Allah, beribadah di dalamnya. Itulah perbuatan yang paling zalim. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat penafsiran ayat ini, setidaknya ada dua perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir klasik mengenai masajidallah. Apa yang dimaksud dengan masajidallah? Pendapat pertama, yaitu dikemukakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang merajih pendapatnya masajidallah itu adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menghalangi agama lain termasuk umat Islam untuk masuk dan mendekati Masjidil Aqsa itu. Itu adalah perbuatan yang paling zalim, kata Allah. Yang kedua, pendapat yang dirajih atau dikuatkan oleh Ibnu Katsir, bahwa masajidallah itu artinya Masjidil Haram di kota Mekah, yaitu orang-orang yang paling zalim itu adalah kaum musyrikin yang ada di kota Mekah, yang menghalangi Rasul dan sahabat untuk melakukan umroh pada tahun 6 Hijriah. Ketika Nabi dan sahabat hendak melakukan umroh 25 km dari kota Mekah itu, Nabi dicegah, Nabi dihalangi, tepatnya di kampung Hudaybiyah, sehingga Nabi dan sahabat terpaksa mengurus utusan untuk melakukan diplomasi, negosiasi. Diutuslah Utsman bin Affan, lahirlah perjanjian Hudaybiyah. Selama 10 tahun tidak boleh terjadi peperangan. Nah, akan tetapi walaupun terjadi perdamaian, di tahun itu Nabi dan sahabat juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke Masjidil Haram melakukan umrah. Nah, inilah maksudnya, kata ahli tafsir, bahwa perbuatan orang musyrik melarang Nabi masuk ke Masjidil Haram melakukan umrah, inilah perbuatan yang paling zalim. Kenapa? Ketika orang dihalangi masuk masjid, ketika orang dijauhi dengan masjid, itu sebagai pertanda kegiatan syiar keagamaan akan segera pudar, akan menghilang, bahkan mati di daerah itu. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Maka sepantasnya orang-orang yang dahulunya dia menghalangi orang melakukan ibadah di masjid, berzikir di masjid, bersalawatan di masjid, sesungguhnya dia tidak pantas masuk ke masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sindiran juga buat kita semua.
bahwa hendak ketika kita memasuki masjid Allah, hendaknya ada rasa takut kita kepada Allah. Ketika kita masuk masjid Allah, segala jabatan, kekayaan yang kita miliki, keilmuan yang kita miliki, jangan sampai itu membuat kita congkak, bangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi munculkan rasa takut kepada Allah, bahwa hari ini kita kaya, hari ini kita punya jabatan, hari ini kita punya ilmu yang luas, maka bagi Allah sangat mudah untuk merenggut itu semua. Maka hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Bahkan ahli tafsir menjelaskan potongan ayat ini adalah suatu berita gembira, suatu kabar baik. Jika ayat ini dikaitkan dengan Masjidil Aqsa di Palestina, maka kata Allah memberikan isyarat suatu saat akan tiba masanya. Masjidil Aqsa itu akan dikuasai kembali oleh umat Islam. Ketika masjid itu dikuasai oleh umat Islam, maka orang-orang Yahudi itu akan merasa takut dan merasa malu serta terhina ketika mereka memasuki Masjidil Aqsa itu. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini dunia sudah memberitakan bahwa perbuatan Israel laknatullah itu sudah menjadi perhatian dunia. Bahkan sebuah informasi menyampaikan sudah ada indikasi-indikasi yang merujuk kepada kehancuran Israel itu. Yang pertama, sebagai negara penjajah, Israel itu kesulitan untuk berlebur dengan bangsa Arab di Timur Tengah. Yang namanya penjajah akan sulit bersatu, akan sulit menyatu dengan orang-orang di Timur Tengah. Yang kedua, hari ini masyarakat dunia sudah mulai menyadari di berbagai negara, di berbagai tempat menunjukkan aksi mereka terhadap penolakan penjajahan di Palestina, mengecam perbuatan Israel itu. Bahkan di pertemuan-pertemuan negara, pejabat tinggi Israel itu sekarang dikucilkan. Mereka dikecam ketika hendak berbicara. Sebagian besar para pejabat di belahan dunia itu meninggalkan. Bahkan hari ini di antara tidak hanya masyarakat dunia, bahkan masyarakat Israel itu sendiri ada yang anti Israel. Bapak saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, sebagai berita gembira, tentu kita pertanyakan di mana posisi kita terhadap perjuangan masyarakat Palestina, terhadap pembebasan Masjidil Aqsa. Apakah kita termasuk orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, yang selalu mengajak saudara kita, yang selalu mengeluarkan harta kita, kita infakkan, kita sedekahkan, kita berikan, kita sampaikan kepada saudara kita di Palestina agar mereka terbantu, agar mereka kuat
agar mereka bisa terus berjuang sehingga mereka merdeka dan Masjidil Aqsa itu terbebas. Atau malah sebaliknya, kita sebagai saudara seakidah dan seiman malah termasuk orang-orang yang menolak, orang-orang yang berkomentar tidak setuju dengan berbagai argumentasi lain terhadap perjuangan saudara kita di Palestina. Jika kita termasuk orang yang mendukung Israel itu, maka termasuklah kita kepada golongan yang paling zalim yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 114. Bapak saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, tentu tidak tertutup kemungkinan yang dimaksud masjid Allah ini adalah masjid di tempat kita masing-masing. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang berperilaku paling zalim, menghalangi, menghambat orang lain untuk memakmurkan masjid Allah. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.